Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Aha Moment. Di sini aku Desi Wayuni sebagai host bersama rekan aku Reva Fahira. Nah, di sini kami mengundang 3 narasumber yang sangat luar biasa. Siapa tuh, Kak? Mereka itu dari PGSD FK Undri semester 4. Gimana nih kabarnya Bang Dendi? Alhamdulillah sehat. Kuliahnya lancar, Bang? Kuliahnya alhamdulillah lancar. Oke. Kalau untuk Kak Pristi? Puji Tuhan sehat. Kuliahnya lancar. Puji Tuhan lancar. Nah, untuk Kak Ayah? Alhamdulillah baik. Kalau untuk semester 4 ini apakah ada kesibukan gitu? Sibuk sih paling tugas-tugasnya project ya Wah, sekarang. banyak ya tugasnya. Jadi kami memang harus membentuk kelompok untuk mengerjakan proyek tersebut. Ini satu kelas semuanya ya? Iya. Iya, dan kebetulan proyek kami itu adalah membuat artikel sih. Emang harus lebih semangat sih kayak semester. Wah, banyak kali ya, Kak, tugasnya. Super sibuk gitu ya. Iya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dan komunikasi interpersonal. Apa aja gitu kan, pengertian, apa tantangan, tips dari narasumber yang luar biasa ini. Nah, yang pertama, Kak. Nah, di Buat sini kakak-kakak di sini. saya akan bertanya dulu kepada Kakak Pristi mengenai apa sih Kak pengertian dari konsep diri dan komunikasi interpersonal. Oke, baik. Nah, jadi konsep diri dan komunikasi interpersonal itu adalah dua elemen yang berbeda dan dua elemen yang sangat-sangat penting gimana kedua elemen ini itu mempengaruhi hubungan interaksi sosial. Berbeda ya, Kak? Ada perbedaannya ya? Iya, ada Apa tuh perbedaan. perbedaannya? Bisa dijelaskan, Kak? Perbedaannya jika berbicara tentang konsep diri itu merupakan persepsi dari masing-masing individu yang mana di persepsi itu merupakan cara individu untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk membangun hubungan interaksi sosialnya. Itu tadi konsep diri. Berbeda lagi dengan komunikasi interpersonal. Bedanya jika komunikasi interpersonal itu merupakan proses pertukaran pikiran dan proses pertukaran perasaan antara individu untuk membangun chemistry mereka, untuk membangun interaksi sosial. Wow, Begitu. keren ya, Kak. Nah, tadi kan pengertiannya, Kak. Sekarang tuh ada hubungan antara konsep diri dan komunikasi interpersonal. Menurut Kak Ayah, kira-kira Kak Ayah tahu nggak bagaimana hubungannya gitu? Tentu ya, antara konsep diri dengan kemampuan interpersonal itu saling berhubungan karena mereka saling mempengaruhi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa konsep diri itu adalah bagaimana kita sebagai individu memandang diri kita. Apakah kita percaya pada diri kita? Apakah kita melihat diri kita ini seseorang yang positif dan mampu gitu. Nah, sedangkan kemampuan interpersonal itu kan proses bertukar informasi dan ide kepada individu lainnya gitu. Jadi pengaruhnya apa? Kalau kita mempunyai konsep diri yang baik, artinya kita percaya pada diri kita. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita mampu kalau kita dapat menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan gitu. Jadi pasti berhubungan. Sedangkan kalau konsep diri yang kurang gitu ya, kita kayak minder sama diri kita tidak percaya diri seperti itu kan. Kita merasa diri kita tidak berharga gitu lah istilahnya, misalnya kita rendah diri gitu kan. Itu akan mempengaruhi interaksi juga dengan orang lain gitu. Jadi bisa saja nanti ketika komunikasi itu adanya misinformasi atau kesalahan penyampaian pesan gitu. Jadi orang lain tidak mengerti apa yang kita katakan. Jadi seperti itu. Pasti memiliki hubungannya. Oh, berarti sangat-sangat berhubungan sekali ya, Kak? Iya. Karena kan bagaimana cara kita membawa diri kita pada orang lain gitu. Seperti itu. Kan tadi pengertian sudah dijelaskan Kak Pristi. Terus Hubungan juga udah dijelasin sama Kak Ayah juga Nah, kan. sekarang kepada Bang Dendi. Nah, apa itu tujuan dari pembelajaran interpersonal ini? Oke, terima kasih ya. Mungkin tadi udah dijelaskan dari dua narasumber ini. Bahwasannya itu tujuannya juga ada untuk meningkatkan kesadaran kita.
Nah, sehingga kita itu bisa mengenali diri kita, kelebihan, kekurangan, sehingga kita tuh bisa tahu tujuan hidup kita nantinya gitu. Nah, selain itu setelah kita meningkatkan kesadaran diri kita, sehingga kita tuh mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Itu kalau misalnya kan kakak-kakak ini narasumber ini kan calon dari nantinya akan menjadi guru gitu kan. Nah kalau misalnya itu tujuan dalam kalangan konteks siswa itu gimana? Oh, konteks siswa dan guru ya. Karena kan kita ini kan adalah calon guru, apalagi kita kan calon guru untuk anak SD gitu kan. Tentu komunikasi itu harus perlu, apalagi komunikasi dengan anak SD itu kan harus ribet banget kan ya. Dikarenakan anak kecil itu kan taunya kita ngomel aja gitu. Nah, caranya kita tuh ya yang saya bilang tadi, percayakan diri kita dulu gitu. Sehingga kalau kita udah percaya dengan diri kita, apapun yang kita sampaikan dengan anak SD itu pasti didengar oleh anak SD itu gitu. Yakinin diri kita dahulu, baru kita yakini anak-anak SD itu. Sehingga apa yang anak SD itu lihat dengan kita tuh bervalue gitu. Menyampaikan pesan-pesan untuk anak SD. Nah di sini tadi kan Bang Dendi telah menjelaskan tujuan dalam konteks siswa dan guru. Nah sekarang kalau untuk mahasiswa itu seperti apa? Dalam konteks mahasiswa itu pastinya mahasiswa itu tidak luput dalam presentasi gitu kan, penyampaian dalam presentasi. Nah, apabila kita sebagai mahasiswa, apalagi kami ini sebagai mahasiswa ini tidak menguasai public speaking namanya gitu kan, maka audiens itu tidak fokus. Pasti ada yang bermain HP atau ngobrol sama teman sebangku gitu kan. Nah, perlunya kita membahas sekarang ini konsep diri dan komunikasi interpersonal. Nah, itu supaya kita sebagai mahasiswa itu percaya diri, yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu tersampaikan gitu, didengar oleh mahasiswa, oleh audiens gitu. Sehingga komunikasi kita itu baik, jelas dan padat gitu. Seperti itu. Oh seperti itu. Berarti sangat berpengaruh terhadap mahasiswa. Ya, sangat sekali. Nah, tadi udah dijelasin juga kan tujuannya. Selanjutnya ada tuh upaya meningkatkan konsep diri. Nah, bagaimana tuh Kak Pristi? Menurut Kakak? Baik. Nah, jadi untuk upaya meningkatkan konsep dirinya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri. Sangat perlu ya mengenali diri sendiri. Bagaimana tuh Kak contohnya Kak? Oke, baik. Mungkin di dalam mengenali diri sendiri ini tuh kita bisa memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk merenung dan menilai hal-hal apa yang ada dalam diri kita, seperti nilai-nilai apa, kemudian minat dan bakat apa, serta tujuan apa yang ada dalam diri kita. Oh seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Kak, ada satu pertanyaan lagi nih buat Kak Aya. Ada tuh tips untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Bagaimana tuh Kak? Kayak Nah, tipsnya ada beberapa tips. Yang pertama itu ketika lawan bicara kita sedang menyampaikan pendapatnya, kita dengarkan dengan aktif. Nah, misalnya ketika di dalam kelas, misalnya kita mengajukan pertanyaan pada siswa, kayak apa pengertian dari Nana gitu kan? Siswa menjawab itu. Nah, ketika siswa menjawab itu kita harus mendengarkan juga siswa berbicara sehingga siswa itu merasa dihargai gitu. Dan ada feedbacknya. Iya, ada umpan baliknya gitu. Nah, lalu yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan audiens. Jangan pula ketika kita berbicara dengan siswa SD, kita gunakan bahasa yang tingkatnya tuh pakai istilah-istilah yang susah dipahami anak SD gitu kan. Nah, lalu tips selanjutnya, tunjukkan juga empati. Seperti misalnya siswa bolos gitu kan. Nah, besok hari kita tanya, kenapa kemarin tidak masuk? Seperti itu kan. Terus siswa menjelaskan bahwa kemarin dia ada musibah mungkin kan. Terus kita sebagai guru tuh memberikan tanggapan harus disertakan juga dengan empati, kayak misal seperti ini, ibu turut berduka cita ya atas apa yang menimpa kamu, seperti itu, sehingga siswa itu merasa dimengerti juga gitu kan. Lalu selanjutnya berikan umpan balik atau respon yang baik juga, yang positif juga, sehingga jalan proses komunikasi itu berjalan dengan lancar gitu kan. Terus juga selain
bahasa verbal juga tunjukkan bahasa non verbal seperti gerak tubuh, tunjukkan kalau gerak tubuh kita tuh tertarik pada lawan bicara kita, lalu juga ekspresi seperti tersenyum seperti itu kan, sama intonasi bicaranya bagaimana. Mungkin itu aja sih tips dari aku. Itu aja ya Kak. Mantap kali hari ini kita udah membahas semua dari pengertian, dari tujuan, dari tips-tips semuanya nih dari narasumber yang sangat luar biasa. Nanti kita bakal ketemu lagi di podcast kedua. Mau mengajak lagi nih kakak-kakak semua untuk kembali hadir di podcast kami. Bagaimana Kak? Bersedia apa enggak nih? Ya, bersedia dong. bersedia. Makasih banget nih. Makasih ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Nah, sekian dari podcast kami hari ini. Tunggu aja nanti podcast yang kedua. Nah, di sini kami akan mengakhiri podcast kami. See you next time. Bye-bye.